Ancaman kapal Cina di Natuna, Prabowo bawa lisensi kapal perang Inggris. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto telah memproses lisensi fregat tipe Arrowhead 140 dari produsen asal Inggris, Babcock, sehingga bisa dibangun di dalam negeri dan melindungi kedaulatan negara. Peneliti Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia, Benny Sukadis, menerangkan modernisasi alutsista urgent untuk dilakukan guna merespon dinamika lingkungan strategis yang terjadi. Ini merupakan langkah maju sehingga diapresiasi, Ucapnya saat dihubungi pada Minggu. Lisensi tersebut memungkinkan PT PLL Indonesia membangun 2 frigat Arrowhead 140 di tanah air. Kapal tempur itu bakal dimodifikasi sesuai kebutuhan TNI Angkatan Laut. Sementara itu Arrowhead 140 merupakan kapal frigat tempur yang tengah digandrungi dunia. Kapal ini memulai debutnya 2 tahun silam saat Babcock memenangkan tender program frigat Inggris Type 31 pada DSEI 2019. Benny mengatakan meski demikian perlu waktu untuk meningkatkan kapabilitas militer, sebab masih ada proses penganggaran, praproduksi, produksi, uji coba, dan seterusnya. Sementara menunggu, ia mendorong pemerintah menempuh langkah diplomasi untuk merespon keadaan terkini, yaitu kehadiran kapal-kapal Cina di Laut Natuna Utara dengan mempertanyakan motif negeri tirai bambu, melewati dan beraktivitas di wilayah teritorial dan zona ekonomi eksklusif ZEE, terutama di perairan RI. Langkah-langkah lain yang dapat diambil Indonesia menurutnya seperti mengerahkan lebih banyak TNI Angkatan Laut agar berpatroli di wilayah ZEE guna melindungi nelayan saat beraktivitas sehingga tidak merasa terintimidasi oleh kehadiran kapal-kapal Cina dan negara lainnya. Keseriusan pemerintah RI dalam melindungi kepentingan nasional dan penegakan kedaulatan Indonesia, khususnya di wilayah Natuna, seharusnya menjadi prioritas utama saat ini, katanya. Ia mengatakan bahwa Natuna merupakan wilayah maritim Indonesia yang lebar dari garis pantai pulau terluar hingga ZEE diatur dalam Konvensi PBB tentang hukum laut atau UNCLOS. Di dalamnya mengatur bahwa RI hanya memiliki kedaulatan pada perairan di Kepulauan Natuna dalam lingkup laut teritorial sejauh 12 mil dari garis pantai dan laut pedalaman yang ada di antara kepulauan. Di laut teritorial, RI berkuasa sama seperti di wilayah darat dengan beberapa pengecualian. Satu di antaranya kapal asing yang hendak masuk wajib memberitahukan terlebih dahulu. Tidak ada kapal asing yang boleh masuk ke wilayah ini tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, ujarnya. Aparat keamanan baik TNI AL maupun Badan Keamanan Laut atau Bakamla diperkenankan mengejar dan menyetop kapal asing. Aparat keamanan baik TNI AL maupun Badan Keamanan Laut Bakamla diperkenankan mengejar dan menyetop kapal asing yang ke wilayah tersebut jika tanpa pemberitahuan sebelumnya karena mengganggu kedaulatan serta berhak memberlakukan hukum nasionalnya. Yang terjadi terang bedi, kapal survei Cina dikawal Coast Guard dan kapal AL Kunming 172 berlayar ke Laut Natuna. Pun demikian dengan kapal perang Amerika Serikat, mereka memasuki kawasan ZEE Indonesia. 6 kapal perang Cina ada di Laut Natuna Utara, nelayan ketakutan. Sejumlah nelayan di Kepulauan Riau ketakutan melihat 6 kapal perang Cina mondar-mandir di Laut Natuna Utara pada Senin lalu. Ketua Aliansi Nelayan Natuna, Henry, menunjukkan sejumlah video yang diambil nelayan pada koordinat 6,17237 Lintang Utara dan 109,015778 Bujur Timur. Dalam video itu terlihat 6 kapal perang Cina berada di zona ekonomi eksklusif Indonesia. Kapal perang yang terlihat paling jelas adalah kapal perusak Kunming 172. Nelayan merasa takut gara-gara ada mereka di sana, apalagi itu kapal perang. Kami ingin pemerintah ada perhatian soal ini supaya nelayan merasa aman saat mencari ikan, kata Henry Rabu, dikutip dari Kompas.id. Sementara Kepala Dinas Penerangan Komando Armada 1 TNI Angkatan Laut Letnan Kolonel Laude Muhammad mengatakan pihaknya belum mendapat laporan mengenai kehadiran 6 kapal perang Cina yang dilihat nelayan di Laut Natuna Utara. Namun bila ada kapal perang Cina yang mondar-mandir di ZEE Indonesia, biasanya kapal perang TNI AL akan membayangi dan melakukan komunikasi dengan mereka. Menurut Laude, ada 4 kapal perang TNI AL yang bersiaga di Natuna, yakni KRI Diponegoro 365, KRI Silas Pepper 386, KRI Teuku Umar 385, dan KRI Bontang 907. Yang jelas kapal kami selalu ada di sana, sehingga kalau ada kapal Cina yang masuk teritorial Indonesia, kami pasti membayangi, ujar dia. Kapal perang Cina masuk Laut Natuna, pengamat ingatkan RI harus perkuat armada. Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Study atau ISIS, Khairul Fahmi mengingatkan pemerintah untuk waspada dan memperkuat armada laut setelah sejumlah kapal perang Cina diduga berlayar di Laut Natuna Utara.
Khairul menyebut perairan Laut Natuna Utara merupakan zona ekonomi eksklusif di mana Indonesia memiliki hak berdaulat untuk mengelolanya, tapi bukan perairan teritorial atau kedaulatan Indonesia. Semua negara memiliki hak lintas. Tapi kita tahu China sampai saat ini berada dalam posisi tidak mengakui UNCLOS 1982, mengklaim bahwa mereka punya hak untuk mengelola sumber daya alam di perairan Natuna Utara yang bersinggungan dengan ZEE Indonesia berdasar 9 garis putus-putus yang sebaliknya tak diakui oleh Indonesia. Ujar Khairul saat dihubungi Tempo pada Senin. Dengan dasar itu, ujar dia, kapal-kapal nelayan Cina beroperasi di kawasan Natuna Utara dan kapal perang Cina maupun Coast Guard beroperasi di sana dengan alasan melindungi kapal-kapal nelayannya. Dalam hal ini Indonesia tentu harus waspada dan